Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sampling dan distribusi sampling. Mari kita lihat satu persatu. Yaitu, di sini saat kita belajar sampling, maka kita perlu membahas apa bedanya sensus dengan sampling. Yang mana sensus, informasi statistik, yaitu meliputi seluruh individu atau objek dari populasi. Jadi, jika yang kita lakukan itu adalah sensus, maka kita meneliti yang kita datangi adalah semuanya. Misalnya, mahasiswa di kampus, maka seluruh mahasiswa kita tanya, seluruh mahasiswa kita berikan kuesioner misalnya. Namun, hal ini akan berbeda jika yang kita lakukan adalah sampling. Nah, sebelum itu kita lihat dulu apa saja kelemahan dari sampling. Kelemahan dari sensus. Yang pertama, biaya besar. Kenapa? Karena kita harus menanyakan semua orang. Nah, saat kasusnya mahasiswa, jika dilakukan sensus, misalnya di sebuah kampus, mahasiswanya ada 1.000, maka harus 1.000 itu. Pasti kita butuh biaya yang besar, cetak kuesioner misalnya, atau jika ada souvenir gitu. Kemudian butuh waktu yang lama, karena tidak mudah untuk mendapatkan data. Entah misalnya nanti pas kita survei mereka lagi jadwal kuliah, atau bagaimana. Lalu yang ketiga, populasi itu besar. Semakin banyak, misalnya kita kasusnya mahasiswa di kampus masih oke. Gimana kalau kasusnya mahasiswa di satu provinsi? Makin lama. Lalu adanya perubahan yang terus-menerus individu dalam populasi. Nah, ini harus kita lakukan dalam satu waktu yang jelas. Misalnya kalau mahasiswa, nanti mungkin ada pergerakan mahasiswa yang tiba-tiba lulus gitu. Nah, karena beberapa kelemahan ini, maka hadirlah statistika yang bekerja. Konsepnya adalah sampel. Sampel digunakan membuat kesimpulan tentang karakteristik populasi. Jadi kita mencoba mempelajari seluruh populasi yang ada hanya dengan menggunakan sampel atau sebagiannya saja. Nah, kita akan lihat kelemahan dari sampling. Di sini metode sampling adalah metode pengambilan sampling atau pengambilan sampel. Kesalahan sampling. Nah, di sini nanti ada namanya sampling error atau kesalahan sampel adalah kesalahan dalam kita sampel. Apabila ada kesalahan sampling, adanya kesalahan sampling memerlukan kepercayaan estimasi berdasarkan sampel. Nah, jadi mungkin bisa saja yang kita cek itu atau yang kita survei nanti sampelnya salah, orang yang harusnya dia tidak jadi sampel tapi kita sampel. Nah, di sini nanti kita akan bekerja dengan sampel error. Makanya kita nanti bisa menghitung pada yang tingkat lebih lanjut gitu, bisa dihitung berapa sih sebenarnya tingkat kepercayaan atau tingkat kebenarannya. Nah, di sini yang biasanya umum digunakan margin kesalahan atau derajat keyakinannya itu yaitu 95%. Jadi, ketika kita bekerja dengan sampel, hasilnya itu sebenarnya tidak kita percayai 100%, tapi kita percayai 95%. Kenapa? Karena tadi kita tidak mempelajari semua populasinya, yang kita pelajari hanya sebagiannya saja. Dan 5% sisanya ini adalah batas kesalahan yang kita yakinkan bahwa salahnya cuma 5% gitu. Lalu ada lagi namanya kesalahan non-sampling. Misalnya muncul karena proses pelaksanaan sensus atau survei. Bisa jadi tadi kesalahan pemilihan individu, kesalahan pengumpulan data. Nah, tadi kita bekerja dengan sensus dan sampling. Diingat lagi bahwa saat kita bekerja dengan sensus, maka itu adalah
populasi karena kita mengecek seluruh elemen dari yang kita teliti. Nah, karakteristik dari populasi itu disebut dengan parameter. Apa saja parameter itu? Kalau kita di populasi itu ada sama sebenarnya, ada rata-rata, ada varian, ada standar deviasi. Namun bedanya apa? Nanti kita bisa lihat di sini karakteristik dari sampel itu disebut dengan statistik. Jadi statistik itu adalah sampel ya. Pasti kalau kita bahasnya statistik itu tidak bekerja pada seluruh elemen, tapi kita mengecek hanya sebagian atau sampel. Nah, di sini sama sebenarnya juga rata-rata, varian, tapi definisi standar, tapi simbolnya berbeda. Nih diperhatikan, rata-rata pada populasi simbolnya mu, yang sebenarnya mungkin sebelumnya sudah pernah diketahui. Sedangkan pada sampel ini X bar, ini harusnya ada garisnya ya, mohon maaf. Lalu varian, di sini lambangnya begini, huruf Yunani, tapi ketika sampel, varian itu cukup S kuadrat. Ini terbalik ya, harusnya variannya yang ada kuadratnya, standar revisinya yang tidak. Nah, apa saja metode sampling? Di sini kita ingat lagi, kita ada namanya statistika induktif. Digunakan untuk menentukan karakteristik populasi didasarkan pada data sampel. Alasan kita menggunakan sampel. Tadi, untuk menghubungi populasi maka butuh waktu yang lama dan tentunya waktunya tidak cukup. Yang kedua, biayanya besar. Yang ketiga, hasil sampel ternyata sudah cukup untuk membaca populasi. Asal tadi kita melakukan dengan cara yang tepat. Nah, metode pengambilan sampel itu ada banyak. Ada nanti namanya sampel acak atau random sampling. Ada nanti tidak acak atau non-random sampling. Nah, ini ya ada di sini ada probability sampling atau metode random, yang ini non probability atau tidak random. Kalau dia random di sini maksudnya semua orang gitu atau semua objek yang kita teliti itu punya peluang yang sama untuk terambil. Jadi kita acak gitu. Yang diambil bisa bebas yang mana aja. Contohnya ada apa? Ada nanti dia namanya random sederhana. Ada random sistematis, ada random terstratifikasi, ada cluster sampling, ada langkah-langkah lainnya, misalnya multi-stage. Kalau tidak random, itu ada kuota sampling, ada purposive sampling, ada cara mudahnya convenience sampling. Nanti ini bisa dilihat pada materi yang lain. Ini kita bahas sekilas dulu. Nah, metode sampel acak, di mana sampel acak sederhana adalah metode pemilihan sampel di mana setiap bagian dari populasi punya kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Nah, contohnya apa? Misalnya yang kita teliti adalah mahasiswa. Ketika kita gunakan sampel acak sederhana, misalnya dari 1.000 mahasiswa, kita mau ambil sampelnya 100. Nah, semua 1.000 mahasiswa ini punya kesempatan yang sama untuk terambil. Jadi misalnya kalau kita ambil secara acak sederhana, mungkin kita undi. Mahasiswa ini kita kasih nomor 1 sampai 1.000, baru kita undi. Kayak arisan gitu. Kita kocok, misalnya keluar angka 1, baru kita lihat orang nomor 1 dijadikan sampel. Lalu ambil lagi sampai 100 kali. Semua nomor-nomor yang keluar, itu yang dijadikan sampel. Makanya dikatakan acak, karena semuanya sama aja, semua orang bisa terambil. Lalu untuk sampling acak sistematis, di sini kita bikin susunan dari populasi dan menentukan interval sampling untuk kemudian mengambil sampel dari sistem interval. Nah, kalau tadi acak itu biasanya kita kasih nomor ya. Jadi misalnya dikocok kayak arisan. Sedangkan kalau sistematis ini kita ngambil sampelnya, itu orangnya kita kasih nomor, baru dibagi dengan urutan yang sama. Jadi misalnya ada 1.000 orang, kita ambil sampel 100. Lalu misalnya yang pertama adalah orang nomor 1. Berarti nanti sampel kita itu adalah orang yang namanya ada di daftar yang belakangnya angkanya 1. Jadi nomor urut 1, nomor urut 101, nomor urut kayak gitu. Nomor semua yang belakangnya 1. Sampai nanti terkumpul 100 orang.
ada lagi namanya sampling acak terstratifikasi. Di sini kita bagi populasi kita jadi beberapa kelompok yang sifatnya sama. Misalnya berdasarkan lokasi, berdasarkan umur, industri. Nah, kemudian di dalam strata-strata ini kita ambil secara acak. Jadi contohnya misalnya mahasiswa, kita bagi nih stratanya bisa jadi misalnya adalah strata umur. Jadi misalnya atau misalnya semester 1, semester 1, semester 3, semester 5, semester 7. Nanti kita pilih misalnya 1, 3, 5, 7 ada 4 ya. Nah, kita pilih semester 1 25 orang, semester 3 25 orang, semester 5 25 orang, dan semester 7 25 orang. Jadi sama-sama 25. Bedanya apa sama yang acak? Kalau tadi kita acak, kita tidak lihat dia ada di semester berapa mahasiswanya. Sehingga bisa jadi yang terambil adalah semester 1 semua atau semester 7 semua. Sama dengan yang sampel acak sistematis. Jadi dia sesuai urutan nomornya aja. Kita tidak tahu semesternya. Tapi kalau di sini kita bikin dulu strata-strata semesternya. Jadi lebih adil misalnya. Lalu ada sampel cluster, pemilihan sampel berdasarkan lokasi atau area populasi. Nah, ini mirip sama strata, tapi dia agak beda sedikit. Misalnya bahasanya lokasi, atau misalnya klasternya itu adalah klaster prodi misalnya. Jadi kita bagi berdasarkan misalnya prodi ekonomi, prodi perbankan gitu. Sedangkan sampling beberapa tahap atau multi-stage ini kita bagi populasinya dilihat, jadi dibagi-bagi dulu jadi kelompok tertentu, baru diambil lagi di tiap-tiap tahapnya. Misalnya ini tuh kalau kasusnya kayak ada desa, kecamatan. Jadi dilihat misalnya, oh kalau mahasiswa ya tadi kita lihat mahasiswanya diambil dulu dibagi prodinya apa. Misalnya ini ekonomi perbankan, lalu di ekonomi dilihat berdasarkan semester. Jadi ada 2 kali proses pembagiannya. Gitu. Nah, kalau yang tidak acak atau non-probability sampling, misalnya sampel kuota. Jadi di sini kita cuma kasih kuota. Misalnya pembatasan sampel diambil dari populasi berdasarkan kriteria. Kita mau ambil 100, ya udah terserah kita mau dapat 100 ini gimana caranya. Pokoknya dapatnya nanti 100 aja. Tidak kita bikin daftarnya, tidak kita bagi ke kelompok-kelompoknya. Kemudian sampel purposive, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan bahwa sampel yang dipilih paling bisa mewakili populasi. Atau bisa juga dikatakan sampel dengan tujuan. Atau kita tahu bahwa orang ini memenuhi kriteria kita. Misalnya kita ingin meneliti di mahasiswa itu adalah pandangannya tentang penggunaan e-learning gitu. Jadi misalnya yang kita tahu karena di sini anak siswa baru misalnya dia belum pernah punya gambaran yang kalau di offline gimana gitu, tatap muka gimana, maka kita nggak mau ambil yang semester 1, kita ambilnya semester 3, 5, 7 aja. Nah, nggak apa-apa. Itu namanya sampel purposive. Lalu ada namanya cara mudah atau convenience. Di sini kita yang menggampang-gampang aja, terserah kita lah, tidak ada kriterianya. Misalnya kita mau jadikan teman kita sampel, ya ayo. Kemudian temannya teman kita yang gitu. Misalnya satu kelas aja udah 40 orang, lalu kelas sebelah udah tambah 40 orang lagi, daripada susah-susah nyari, boleh, boleh. Kemudian ada namanya distribusi sampling. Di sini statistik sampel yang kita dapatkan akan berbeda-beda dari satu sampel ke sampel yang lain. Karena tadi ya, misalnya kasusnya mahasiswa, kan jawaban orang sebenarnya akan berbeda-beda. Tergantung siapa yang kita jadikan sampel. Nah, nilai statistik di sini adalah variabel random atau acak karena nilainya didasarkan pada metode sampel acak. Distribusi sampling sendiri merupakan distribusi nilai statistik dan besarnya frekuensi kejadian. Jadi nanti kita lihat hasil dari nilai statistiknya. Misalnya nilai statistiknya itu yang kita lihat berupa rata-rata. Baru jadi sebaran rata-ratanya gimana gitu. Ada lagi di sini dalam distribusi sampling yang pertama kita bisa lihat standar error statistiknya.
yaitu adalah standar deviasi dari distribusi sampling. Standar error digunakan untuk mengukur jumlah kemungkinan kesalahan dalam proses pengambilan sampel dan berguna untuk mengukur ketepatan. Nah, penggunaan standar error ini tidak penting dalam nilai estimasi yang digunakan untuk mengestimasi nilai parameter populasi. Jadi kan tadi kita kalau sampel ganti orang hasilnya beda, makanya kita perlu ukur standar errornya agar kita tahu seberapa besar kemungkinan kesalahannya. Nah, di sini ada lagi yang bisa dilihat, ini tadi sama ya. Lalu populasi, distribusi sampel, dan distribusi sampling. Distribusi populasi adalah distribusi nilai seluruh anggota populasi. Misalnya rata-rata populasi, varian populasi, standar deviasi populasi. Sedangkan kalau yang sampel tadi, nilai statistik dalam sampel acak yang diambil dari populasi. Jadi rata-rata juga, tapi rata-rata sampel. Nah, distribusi sampling merupakan distribusi probabilitas semua kejadian nilai statistik dari semua kemungkinan sampel yang diambil dari populasi. Nanti kita lihat ya. Di mana dihitungnya ini bisa berdasarkan nih rata-rata aritmatik distribusi sampling nilai rata-rata sama dengan rata-rata populasi tanpa melihat bentuk distribusi probabilitas. Jadi kita tidak perlu tahu distribusinya apa, distribusi probabilitasnya apa, tapi kita hitung aja rata-ratanya. Distribusi sampling mempunyai deviasi standar atau disebut standar error. Nah, kalau distribusi sampling nilai rata-rata sampel dari distribusi populasi normal adalah distribusi normal untuk semua sampel. Kalau di sebelumnya kita pernah belajar ya, ada distribusi normal, hypergeometrik, Poisson gitu. Nah, ini juga bagiannya. Jadi kita akan mengecek apakah sampel kita itu rata-rata berasal dari distribusi normal atau tidak. Kalau tidak normal, mungkin dia masuknya distribusinya Poisson, hypergeometrik atau gitu. Nah, apabila jumlah sampel kita 30 atau lebih, biasanya disebut sampel besar. Ini sudah ketentuan dari sananya ya. Kalau kurang dari 30, biasanya disebutkan dari kecil. Namun ada juga referensi lain yang misalnya mengatakan harus 25 atau 50. Ini bebas, sebenarnya tergantung mana yang kita jadikan acuan. Nah, deviasi standar tadi yang mengukur kesalahan ini, dia akan semakin kecil kalau nilainya itu terus membesar. Jadi semakin banyak sampelnya, maka deviasi standarnya akan semakin kecil. Kenapa? Karena berarti semakin banyak nilainya, dia semakin mendekati populasi dong. Misalnya nih, populasi 1000, kalau sampelnya 900, makanya dia makin bisa membaca arah geraknya populasi. Kalau kita tidak tahu standar deviasi populasi, maka kita gunakan standar deviasi sampel untuk menghitung standar error. Nah, di sini nanti kita tahu ada namanya teori central limit, yang mana distribusi sampling dari rata-rata sampel akan cenderung mengikuti distribusi normal dengan rata-ratanya mu dan standar deviasinya sigma per akar n jika sampelnya terus ditambah. Nah, jika kita ingat distribusi normal yang kemarin, sering dijadikan acuan. Kenapa? Karena itu tadi dia namanya normal. Jadi yang paling bagus sebenarnya bentuknya itu yang sering dijadikan acuan adalah kita ingin data kita itu bentuknya normal. Nah, saat N terus bertambah sampai tidak terbatas atau N mendekati tidak terhingga, maka distribusi dari rata-rata sampel akan jadi distribusi normal. Jadi semakin banyak kan memang semakin bagus. Makanya ketika mungkin data kita awalnya tuh dia bukan distribusi normal, tapi ketika semakin banyak N-nya, maka umumnya dia diasumsikan gitu menurut para peneliti akan menjadi distribusi normal. Itulah yang dinamakan teori central limit. Jadi semakin banyak N-nya,
Ini bisa kita lihat ya. Distribusi normal ini yang di sini, yang di tanduk panah. Kalau bisa dilihat kurvanya itu simetris. Nah, ketika N-nya 2, di sini bentuk kurvanya kalau kita gambarkan yang atas nih, tinggi. Ketika N-nya 4, dia agak turun. Ketika N-nya 16, ini N-nya 8, ini N-nya 16. Nah, dia semakin mendekati ini. Distribusi samplingnya di sini yang digunakan kita hitungnya itu rata-rata, X bar-nya semakin mendekati nilai yang ini. Nah, kalau yang ini kan nilainya mu atau rata-rata populasi. Nah, yang ini yang distribusi sampling untuk yang N. Ini ya. Nah, kalau yang di sini itu untuk mu, rata-rata populasi. Nah, yang ini itu ada yang di sini, rata-rata sampling X bar-nya saat N-nya 16. Dia semakin dekat. Jadi, misalnya makin banyak lagi N-nya, mungkin dia nanti turun lagi ke bawah. Semakin bagus. Dia semakin mendekati distribusi normal. Nah, sehingga di sini biasanya dilakukan uji rata-rata distribusi normal. Rumusnya adalah ini. X bar-nya datangnya dari mana? Kita hitung, yaitu rata-rata dari sampelnya. Mu-nya apa? Juga rata-rata. Mu-nya adalah rata-rata dari populasi, standar deviasi. Jadi mohon tidak dilupakan cara menghitung rata-rata, standar deviasi, varian. Nih misalnya, kita ada PT PLN, rata-rata pengeluaran biaya listrik kapasitas 450 volt itu adalah 75.000 dengan standar deviasinya 5.000. Lalu diambil sampel sebanyak 50 rumah tangga dari seluruh rumah tangga menunjukkan bahwa rata-ratanya itu hanya 72.500 per bulan dengan standar deviasinya 5.000. Nah, berapa besarnya probabilitas rumah tangga untuk membayar tagihan listrik rata-rata antara 74.000 sampai 76.500? Ini kita bisa nanti selesaikan. Sebelum itu, selain rata-rata juga ada namanya proporsi. Ini mirip sama persentase ya. Misalnya gini kasusnya. Manajer produksi sebuah pabrik ban motor ingin mengetahui tentang produk ban yang cacat. Nah, jadi di sini informasinya itu dalam persentase. Misalnya diketahui ada 2,5% ban yang cacat. Kalau tadi kan langsung ya rata-ratanya sekian gitu. Nah, untuk keperluan ini, perusahaan mengambil sampel sebanyak 100, diambil secara acak. Baru ingin dilihat probabilitas bahwa proporsi ban cacatnya antara 2,2% sampai 2,75%. Jadi kalau tadi yang uji rata-rata biasa, dia langsung tersebut rata-rata, tapi ketika soalnya ada persen, ini kita gunakan rumusnya yang ini, yang uji proporsi. Kita lihat di sini. Kita masukkan ke rumusnya ya soalnya ini. Nah, ini jika misalnya X bar-nya 170.000, ini soalnya agak beda ya. Sebenarnya salah copy soal dari yang tadi. Dan mu-nya 175.000. Lalu kita dapat di sini deviasi standarnya 20.000, N-nya itu adalah 81. Sedangkan kalau yang di sebelah itu nilai Z-nya ketika X-nya 185.000. Nah, di sini kalau probabilitas rumah tangga membayar tagihan antara 170.000 sampai 180.000, ini yang atas 180.000 ya. Itu adalah 0,4772 dan 0,4772. Nah, ini Z-nya kan sebenarnya dapatnya min 2, ini sama 2. Ini kemudian kita lihat di tabel normal, seperti yang pernah dipelajari juga. Nah, ternyata Z sama dengan 2, dan Z sama dengan min 2 itu nilainya adalah 0,4772.
Ini kalau kita gambarkan di kurva dia gini ya. Nah, ini kan sebenarnya total probabilitas itu ingat ya, 1. Setengahnya ini itu adalah 0,5. Jadi ke kiri ini 0,5, ke kanan ini 0,5. Jadi ketika 0,474 ya kita kira-kira dia besarnya segini. Sehingga kalau dia ditanya berapa probabilitas rumah tangga bayar tagihan 170.000 sampai 180.000 ini, maka dijumlahkan. Jadi 0,9544. Nih soal yang tadi. Kalau dia proporsi, ingat tadi kan dia dalam persentase ya, dalam persen. Nah, kita jadikan bilangan berkoma dulu. Baru dimasukkan ke rumusnya. Nah, dapat nilai Z-nya. Kita lihat misalnya Z 0,19 di tabel normal nilainya berapa, lalu Z yang ini juga nilainya berapa. Baru kita jumlahkan. Dapat hasilnya ini. Baiklah, sekian pembahasannya untuk sesi melihat distribusi sampling ini. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti dituliskan di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.